Lu pernah nggak sih ngerasa takut gagal sebelum mulai? Belum nyoba aja udah kebayang dimarahin, diketawain, atau dibanding-bandingin sama orang lain. Sekarang coba gue tanya jujur, ketakutan itu datang dari diri lo sendiri atau hasil didikan dari kecil? Di Indonesia, banyak dari kita tumbuh dengan mindset yang sama. Jangan salah, jangan jatuh, jangan bikin malu keluarga. Gagal itu aib, nilai jelek itu dosa, dan kalah itu berarti lo nggak berguna. Tapi di Jepang, ada hal yang kelihatannya bertolak belakang. Anak-anak justru diajari gagal sejak kecil, bukan dihindarkan dari kegagalan. Dan anehnya, justru dari situlah mental baja mereka kebentuk. Hari ini gue mau ngajak lo ngobrol santai tentang gimana cara Jepang ngajarin anak-anaknya jatuh, salah, dan bangkit lagi. Dan kenapa tanpa sadar kita tumbuh jadi generasi yang takut nyoba. Coba ingat masa kecil lo. Nilai jelek sama dengan dimarahin, dibandingin, kadang dihina halus. Kalau kalah lomba, makanya belajar yang benar, kurang usaha. Anak si A aja bisa. Sedikit demi sedikit, otak kita belajar satu hal. Gagal itu berbahaya. Akhirnya kita tumbuh jadi remaja yang ragu ambil resiko. Takut daftar lomba, takut apply kerja, takut mulai usaha. Bukan karena nggak mampu, tapi karena dari kecil kita diajarin salah itu memalukan. Sementara di Jepang, kegagalan diperlakukan beda. Bukan sebagai aib, tapi sebagai proses belajar yang wajib dilewati. Dan ini bukan teori motivasi. Ini beneran tertanam di sistem pendidikan dan pola asuh mereka. Poin pertama, anak Jepang dibiarkan gagal tanpa dipermalukan. Di Jepang, anak TK aja udah biasa jatuh waktu lari. Dan orang dewasa nggak langsung panik atau marah. Guru nggak teriak, orang tua nggak nyalahin. Mereka cuma bilang, bangkit lagi. Anak belajar satu hal penting, jatuh itu normal, bangkit itu tanggung jawab. Nggak ada kata, kok bodoh sih? Yang ada, coba lagi. Poin kedua, nilai bukan segalanya. Di Jepang, nilai akademik penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih dihargai itu proses dan konsistensi. Kalau anak gagal ujian, yang ditanya bukan kenapa kamu bodoh, tapi bagian mana yang belum kamu pahami. Kesalahan dibedah, bukan dipakai buat ngehakimi. Anak nggak tumbuh dengan rasa malu, tapi rasa ingin memperbaiki. Poin ketiga, budaya Hansei, refleksi bukan menyalahkan. Di Jepang ada konsep Hansei, artinya refleksi diri, bukan cari kambing hitam, tapi ngaku salah dan belajar. Anak-anak dibiasakan bilang, ini kesalahan saya, dan saya akan memperbaikinya. Bukan karena dipaksa, tapi karena kegagalan nggak bikin mereka kehilangan harga diri. Poin keempat, anak diajari mandiri sejak kecil. Anak SD di Jepang berangkat sekolah sendiri, naik kereta, jalan kaki, bawa tas berat. Kadang nyasar, kadang telat, kadang salah jalur. Dan itu dianggap bagian dari proses tumbuh. Bukan dimanja, bukan dilindungi berlebihan, tapi dipercaya untuk belajar dari kesalahan. Poin kelima, bandingin sama realita kita. Sekarang bandingin sama kita. Sedikit jatuh, langsung dilarang. Sedikit salah, langsung diambil alih. Anak gak dikasih ruang gagal, tapi dituntut sempurna. Akhirnya pas dewasa gimana? Takut ambil keputusan, takut tanggung jawab, takut gagal. Bukan karena lemah, tapi karena nggak pernah dilatih jatuh. Ironisnya gini, kita pengen anak sukses, tapi kita larang mereka gagal. Padahal mental kuat itu bukan lahir dari pujian, tapi dari kegagalan yang dihadapi dengan aman. Jepang nggak mencetak anak sempurna, mereka mencetak anak yang tahan banting. Dan mungkin masalah generasi kita hari ini bukan karena kita kurang pintar, tapi karena dari kecil kita diajarin takut salah, takut jatuh, takut mencoba. Gue nggak bilang pola asuh Jepang sempurna, tapi satu hal yang bisa kita pelajari, gagal itu perlu. Kalau lo hari ini masih takut nyoba, mungkin itu bukan salah lo. Mungkin lo cuma belum pernah dikasih ruang buat gagal dengan aman. Dan sekarang, ruang itu harus lo ciptain sendiri. Kalau lo ngerasa topik ini relate, drop pendapat lo di kolom komentar. Like video ini biar makin banyak yang sadar, dan subscribe kalau lo mau bahasan realita anak muda kayak gini tiap hari.